Anak kalau baca Fatihah, nggak sama seperti Fatihah-Fatihah oleh orang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepet kan? Tapi ente nggak tahu kan? Bahwasanya Fatihah itu ana dapatkan dari guru ana dapatkan dari gurunya yang pakai sanad, pakai ijazah, nyambung. Seperti itulah barusan bacaan Fatihahnya Rasulullah SAW. Itu yang barusan ana sebut tuh. Seperti itu Fatihahnya Rasulullah. Gus Rintik akan untuk sesama inspirasi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa dan kita baru saja menyimak Habib Bahar ya dalam penyampaiannya perihal tentang cara baca suratul Fatihah. Terima kasih Habib Bahar tentang wejangannya tentang bacaan suratul Fatihah tadi. Saya sudah dengarkan secara jelas. Ya, memang tak akui cara baca Habib berbeda lah ya. Tapi yang ingin saya pertanyakan Habib ya, apakah bacaan suratul Fatihah yang Habib Bahar tadi bacakan itu benar-benar yang diajarkan Rasulullah dan Rasulullah cara bacanya seperti itu Habib? Nah, yang ingin saya tanyakan Habib, kok bisa taunya Habib kalau itu bacaannya persis dengan yang Rasulullah membacanya ya. Jadi Rasulullah membaca suratul Fatihah sama seperti yang Habib Bahar bacakan. Itu secara ilmiah itu bagaimana Habib pembuktiannya itu loh. Karena saya juga pernah mendapat ijazah seperti itu Habib dari guru saya, guru ngaji sekaligus guru mursyid Thariqah Habib. Guru mursyid saya atau guru Thariqah saya yang memberikan ijazah, beliau adalah Kiai Haji Yainuddin Ahmadi. Ya, pengasuh pondok pesantren Tarbiyatus Sholihun Gojoyo Wedung Demak Habib. Nah, beliau mengijayakan ke saya itu berbeda Habib cara bacanya. Cara bacanya seperti ini Habib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya amin. Itu seperti itu Beb. Jadi bacanya dikompliti ya. Enggak cuma dari basmalah Beb. Bahkan dibaca dari awal sampai amin Beb. Itu yang diajarkan guru saya Beb. Dan di situ ada makom mustajabahnya Beb. Ya. Yaitu di lafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Beb. Jadi kepadamu aku menyembah dan kepadamulah aku memohon. Itu kurang lebih seperti itu Beb. Jadi Allah itu senang kalau hambanya itu mau menyembah dan juga memohon atau meminta kepadanya. Itu ijazah dari guru saya seperti itu Beb. Dan guru saya juga sanadnya sampai ke Rasulullah. Dan guru saya pernah menyampaikan bahwa ini ajaran yang diajarkan Rasulullah. Tapi guru saya tidak menyampaikan bahwa bacaan ini sama persis dengan yang dibaca Rasulullah SAW. Bagaimana saya bisa percaya dengan Habib Bahar yang mengatakan tadi bacaan Habib Bahar itu sama persis dengan yang dibaca Rasulullah SAW? Mungkin kalau murid-murid Habib Bahar yang dengerin di depannya Habib Bahar, mungkin dia percaya Beb. Tapi saya kurang percaya gini Beb. Di era polemik nasab yang sekarang ini, ya, pertanyaan Kiai Mat saja belum bisa dijawab oleh para Habib-Habib. Ya kan? Apalagi Habib menceritakan bahwa bacaan suratul Fatihah yang Habib bacakan tadi
itu sama persis yang dibacakan oleh Rasulullah. Dan itu dijayahkan ke guru Habib sampai ke Habib. Ya, itu saya kurang yakin lah. Maaf Habib, bukan saya berarti menggurui Habib, bukan. Mungkin Habib ilmunya lebih tinggi dari saya. Cuma saya sendiri masih meragukan apa yang dikatakan Habib Bahar, apakah itu benar fakta atau memang Habib Bahar yang ngomong itu sendiri. Karena selama ini tuh saya tuh mulai kurang percaya dengan kata-kata para Habib-Habib, ya. Karena penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, pertanyaan tentang masalah perihal nasab, aja sampai sekarang itu belum bisa terjawab, Bib. Ya, perihal tentang kitab sezaman. Dan secara genetika, tes DNA, itu ternyata gennya itu menyimpang, gitu loh. Saya masih kurang kurang percaya gitu loh, Beb. Jadi mungkin para mukibin masih percaya dengan kata-kata Habib Bahar, gitu loh. Tapi saya sendiri masih kurang, Beb. Jadi ini untuk pemahaman saja teman-teman, bukan saya tuh membantah Habib Bahar ini kata-katanya benar atau salah. Silakan Anda yang menilai, karena saya cuma istilahnya mengomentari, ya, karena saya juga punya sanad keilmuan dari guru saya yang torekohnya jelas-jelas mutabaroh, ya. Torekoh saya adalah Qadiriyah wa Nasabandiyah, ya. Sedangkan kayak Habib Bahar ini bahwa torekohnya adalah torekoh Alawiyah, ya. Nah, yang namanya mutabaroh itu kan torekohnya nyambung sampai ke Rasulullah SAW. Jadi kalau Alawiyah ini kira-kira gimana ini? Nyambung apa enggak, teman-teman? Kalau seperti ini. Karena secara penelitian Kiai Imad ini mereka belum bisa membuktikan, Habib-Habib belum bisa membuktikan kalau nasabnya tuh nyambung, ya. Itu mungkin secara sanad bisa saja nyambung, cuma ya ini masih saya ragukan karena dari masalah nasab saja mereka masih berbohong kok, belum bisa menjawab pertanyaan Kiai Imad. Kalau memang mereka tahu kebenarannya bisa menjawab pertanyaan Kiai Imad, saya udah nggak ragu lagi loh, ya tetap akan hormat. Dan saya teringat lagi tentang masalah tadi bacaan suratul Fatihah, ya. Guru saya tuh pernah ngomong gini, Pian, kalau kamu bacaan Fatihahnya benar, otomatis nanti kamu bacaan Al-Qur'annya, suratan-suratan yang lain akan benar. Karena Al-Fatihah itu kolbunya Al-Qur'an, ya. Jadi hatinya Al-Qur'an. Kalau kamu bacanya benar, ya, makrot, kemudian ke tajwidnya benar, maka yang lain akan sama, karena bacaan-bacaan Al-Qur'an itu sama naik turunnya, itu loh, hentakannya, panjang pendeknya itu mirip-mirip sama seperti bacaan suratul Fatihah. Jadi kalau suratul Fatihahnya sudah benar, itu kamu sudah bisa menjadi seorang imam. Dan ini cerita kembali, ya. Dulu saya waktu belajar pasolatan, ya, saya itu dites sama guru saya, bacaan Fatihahnya, bacaan suratannya. Begitu dites saya lulus, baru guru saya ngomong, Pian, kamu sudah bisa jadi imam. Tapi kamu nggak usah keminter, nggak usah jadi ustadz, mendingan kamu dakwah dengan caramu. Wong namanya berdakwah itu tidak harus jadi guru ngaji, tidak harus jadi kiai. Cukup kamu bisa mengajak orang ke jalan yang benar, kemudian dia mengikuti ajaran Islam, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, itu sudah berdakwah, Pian. Nggih, Mbah, saya siap. Itu saya waktu itu, teman-teman. Karena yang namanya pengajian itu tentunya mesti mengajak ke jalan kebaikan. Ya, tidak ada pengajian mengajak ke jalan keburukan. Itu enggak ada. Jadi saya mantap dengan seperti ini. Semoga ilmu-ilmu dari guru-guru saya yang diwariskan ke saya sampai ke amalan thariqah yang saya amalkan, semoga berkah, ya. Dan nanti di akhirat saya dikumpulkan dengan orang-orang alim seperti guru-guru saya yang telah mendahului saya. Yang masih penasaran dengan para Habib-Habib, ya, dan khusus para muhibin, silakan Anda bisa menilai, ya, kebenarannya, karena semua tergantung dari Anda para muhibin, ya. Jadi saya tidak mengatur Anda bagaimana, cuma ini fakta-fakta
bahwa kebenaran Allah itu sudah membuktikan bahwa kita harus tahu dan mengerti dengan tanda-tanda alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Gus Rintik, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif.